Muhammad Hatta. Hatta lahir dengan Muhammad Attar pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Nilai-nilai aneka yang dapat kita ambil dari sosok Bung Hatta: akuntabilitas. Beliau mendorong adanya gerakan ekonomi rakyat melalui koperasi. Atas prakasa inilah beliau diangkat sebagai bapak pelopor koperasi di Indonesia. Nasionalisme. Bagi Bung Hatta, perkara pribadi bisa belakangan. Yang terpenting adalah masalah negara. Ia pernah berikrar tak pernah mau menikah sebelum Indonesia merdeka. Etika publik. Bung Hatta terkenal dengan keteladanannya dalam beribadah, berorganisasi, jujur, santun, disiplin, penuh etika dan etiket, komitmen mutu. Gagasan ekonomi kerakyatan wujud komitmen beliau dalam membangun perekonomian bangsa. Gagasan ekonomi kerakyatan masih terus hidup dibuktikan dengan dukungan pemerintah terhadap UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Anti korupsi. Tanggal 9 Desember selalu diperingati sebagai Hari Anti Korupsi sedunia. Bagi Indonesia, Hatta dikenal sebagai sosok atau tokoh yang sangat tegas melawan perilaku korupsi. Raden Mas Suwardi Suryo Ningrat lahir di Pangku Alam pada tanggal 2 Mei 1889. Ia lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau adalah pendiri dari perguruan taman siswa yang menyediakan kesempatan untuk berpendidikan kepada rakyat jelata pada zaman kolonial Belanda. Pada saat sekarang, tanggal lahir beliau dijadikan sebagai hari besar nasional, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari penciptaan slogan Tut Wuri Handayani menjadi slogan Departemen Pendidikan Nasional Indonesia. Saat ini dan dapat disimpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara memiliki nilai aneka yang sangat kental, yaitu sikap sederhana, pantang menyerah, bertanggung jawab, berani, rela berkorban, bersikap religius, mandiri, gotong royong, nasionalisme, dan integritas. Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Akuntabilitas beliau tampak ketika bertanggung jawab dengan berbagai kebijakan-kebijakan untuk membangkitkan kondisi krisis ekonomi bangsa. Rasa cinta tanah airnya begitu nyata. Ia menolak tawaran Jerman dan Filipina untuk menjadi warga negara kehormatan serta mengelola Dirgantara Filipina. Sikap disiplinnya membawanya sukses sehingga dia dapat menciptakan sebuah pesawat terbang. Berkomitmen untuk membangun nilai-nilai mutu bangsa. Baginya tak penting banyak bicara, melainkan bagaimana caranya untuk berprestasi dan komitmen mutu yang tinggi. Kebijakan pembangunan selalu bermuara pada nilai tambah untuk putra-putri Indonesia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu bersaing dengan bangsa lain. Beliau mengesahkan undang-undang tentang pemberantasan korupsi, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Anies Rashid Baswedan. Beliau merupakan seorang akademisi pendidikan Indonesia dan juga merupakan Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017-2022. Beliau pernah menjadi Menteri Pendidikan Nasional di zaman era pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Selama beliau menjadi Menteri Pendidikan, beliau sangat memegang peran penting dalam akuntabilitas, etika publik, nasionalisme, dan anti korupsi. Beliau senantiasa selalu memantau pendidikan nasional, jangan sampai ada pendidikan yang tidak merata ke pelosok negeri. Dalam pelayanan publik, beliau selalu memerintahkan bawahannya agar selalu taat kepada perintah negara. Jangan sampai ada penyelewengan korupsi dalam hal anggaran pendidikan nasional. Beliau patut dicontoh sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah tentang Anies Rashid Baswedan.
Susi Pujiastuti, siapa yang tak kenal dengan Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 sampai 2019. Saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Pujiastuti mampu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim, sesuai dengan visi wacana Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah menenggelamkan kapal asing yang masuk perairan Indonesia secara ilegal. Susi juga menutup pintu rapat-rapat agar negara asing tidak bisa menangkap ikan di perairan Indonesia. Selain itu, Susi juga mengukur kapal-kapal yang mendapat izin melaut. Terbukti banyak kapal yang memasukkan ukuran kapalnya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian kepada negara. Buah dari kebijakannya menjadikan setoran pajak perikanan mengalami kenaikan, sehingga sektor perikanan Republik Indonesia menjadi yang terbaik di ASEAN. Hal ini merupakan pencapaian Susi selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Dengan semangat jiwanya, ia termasuk wanita Indonesia yang berjiwa nasionalis. Akuntabilitas. Pak Menteri memperlakukan warga sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik, tercantum dalam diri Bapak Nadiem. Nasionalisme, kecintaan beliau dengan negeri ini meskipun beliau lahir di luar negeri dan menempuh pendidikan di luar negeri, namun beliau tetap kembali pulang untuk memajukan Indonesia. Beliau rela melepas jabatan Direktur Utama dari Gojek. Kemudian etika publik, menteri muda yang menginspirasi generasi muda di tanah air, sikap jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Komitmen mutu, cita-cita beliau terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, salah satunya yaitu perbaikan kurikulum, yaitu kurikulum, pedagogik dan asesmen. Terakhir anti korupsi, pencegahan dan menghilangkan kesempatan untuk tidak korupsi yang dilakukan oleh Pak Menteri, salah satunya adalah transparansi dana BOS. Ridwan Kamil, di bawah kepemimpinannya segudang prestasi dan penghargaan telah diraih pemerintah Jawa Barat. Ridwan Kamil adalah gubernur yang sangat menjunjung tinggi akuntabilitas, memastikan roda pemerintahannya berjalan sesuai dengan visi misi yang direncanakannya. Bahkan ia berhasil mengatakan Jawa Barat mendapat nilai A untuk akuntabilitas kerja. Rasa nasionalismenya ditunjukkan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam program-program kerjanya, memberikan semangat kepada masyarakat untuk bergotong royong demi kemajuan bersama. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, selalu mengutamakan masyarakat, dan memiliki konsep kepemimpinan yang baik, di mana menurutnya pemimpin selain harus inovatif tetapi juga harus santun dan dicintai warganya. Ridwan Kamil juga memiliki banyak prestasi, dikenal dengan gagasan-gagasan inovatifnya dalam membangun kota Bandung. Salah satu programnya adalah mengubah Bandung menjadi Smart City. Hal tersebut bertujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan indeks kebahagiaan warganya. Selain itu, ia juga mendukung gerakan anti korupsi. Dibuktikannya dengan menjalin komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ganjar Pranowo adalah sosok yang lahir di Karanganyar, Jawa Tengah pada 28 Oktober 1968. Ganjar Pranowo merupakan sosok yang memiliki nilai akuntabilitas. Ia merupakan sosok yang bertanggung jawab, disiplin, jujur, serta tegas dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dibuktikan dengan penghargaan predikat A yang diperoleh Jawa Tengah pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau SAKIP Award 2019. Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo meraih penghargaan sebagai Provinsi Terinovatif 2020. Hal ini merupakan bentuk nyata dari komitmen mutu yang terdapat dalam diri Ganjar Pranowo. Inovasi yang menjadi fokus Ganjar saat itu adalah literasi informasi sekolah virtual untuk anak-anak putus sekolah. Ganjar Pranowo dinilai telah mensukseskan sistem pencegahan korupsi dengan melakukan pembenahan terhadap sistem pemerintahan melalui digitalisasi sistem.
sehingga dapat dengan mudah dipantau setiap saat. Hal ini merupakan cerminan dari nilai anti korupsi dalam diri Ganjar Pranowo. Seorang figur yang berasal dari pelosok desa di Merangin, Jambi. Siapa lagi kalau bukan Bo Haris? Begitulah sapaan akrabnya. Pemuda kelahiran Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Merangin ini merupakan pejuang tangguh yang berjuang mendapatkan pendidikan di balik keterbatasan ekonomi keluarganya. Namun sama sekali itu dilaluinya dengan penuh dengan ketabahan dan kesuksesan. Prestasi yang beliau capai saat ini merupakan bukti bahwa beliau merupakan pemuda yang memiliki rasa akuntabilitas, etika publik yang tinggi, serta rasa nasionalisme yang kuat. Beliau sukses menjabat sebagai Bupati Merangin selama 2 periode, dan pada saat ini beliau menjabat sebagai Gubernur Jambi. Sifat-sifat beliau yang sangat menghargai ulama, terus berjuang untuk membangun daerah yang dipimpinnya, dan selalu berwawasan tinggi dan selalu berinovasi untuk program pembangunan dan kemajuan, tentunya untuk kemajuan Indonesia.